Oke, kali ini kita akan membahas tentang vektor kembali, berkaitan tentang perkalian skalar antar vektor. Nah, untuk perkalian skalar di sini juga sering disebut dengan istilah dot product ya. Dot product, perkalian titik. Perkalian titik. Ya, karena secara simbol memang misal kalau ada vektor A dan vektor B, kita cari dot produknya, itu dapat ditulis sebagai vektor A. Nah, ini ya dihubungkan dengan titik atau dot vektor B. Nah, itu ya. Secara simbol memang digunakan adalah titik, bukan silang seperti perkalian biasa, bukan seperti itu. Karena di vektor sendiri silang itu memiliki arti yang berbeda ya, kurang lebih itu adalah perkalian, simbol dari perkalian silang ataupun cross product yang nanti cara rumus akan berbeda begitu ya. Jadi di sini untuk perkalian skalar disimbolkan dengan nokta ataupun titik yang dibaca dengan dot. Jadi di sini bisa kalian baca vektor A dot vektor B. Jadi kalian bisa baca dengan vektor A dot vektor B. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan ilustrasikan ya. Misalkan ada dua buah vektor, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Ya. Ada dua buah vektor, ada vektor A, di sini saya sebut vektor A, yang ini saya sebut dengan vektor B. Dan kedua vektor di sini membentuk sebuah sudut sebesar, saya misal dengan theta ya. Jadi dua buah vektor di sini diketahui membentuk sebuah sudut yaitu sebesar theta. Nah, untuk vektor A dot vektor B sendiri dapat kita definisikan secara matematis dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos dari theta. Sekali lagi, vektor A dot vektor B itu dapat didefinisikan sebagai panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos dari sudut antar vektor tersebut ya. Nih, ini saya sebut dengan rumus yang pertama ya, di mana rumus pertama di sini kurang lebih kalau kita cermati, maka yang perlu diketahui dalam rumus ini adalah apa? Yang perlu diketahui adalah tentunya adalah kedua panjang atau panjang kedua vektor. Panjang kedua vektor. Selain itu apa? Sudut antar vektornya gitu ya. Jadi pada permasalahan ataupun soal jika memenuhi kondisi ini, maka kita bisa menggunakan rumus yang saya sebut dengan rumus 1 ya. Pada kondisi yang kedua, di mana misal yang diketahuinya adalah komponen vektor-vektornya. Jadi ada vektor A, saya misalkan komponennya adalah A1, A2, A3. Dan ada vektor B yang saya misalkan komponennya adalah B1, B2, B3. Dalam hal ini, sudut antara vektor A maupun vektor B itu tidak diketahui ya. Jadi jika diketahui komponen-komponennya, kita dapat mencari vektor A dot vektor B-nya dengan rumus, nah ini ya, jumlahkan hasil kali komponen yang seletak. Dalam hal ini komponen yang seletak adalah untuk vektor A, A1 itu seletak dengan komponen vektor B yaitu B1, A2 seletak dengan B2, A3 seletak dengan B3, sehingga menjadi A1 kali B1 dijumlahkan dengan hasil kali komponen yang seletak kedua ya, pasangannya adalah A2 kali B2
ditambah 3 kali B3. Nah, kita dapatkan rumus yang kedua. Nah, ini jika dihadapkan dengan kondisi bahwa komponen-komponen vektor-vektornya yang diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke soal. Untuk contoh soalnya sendiri saya buatkan terlebih dahulu. Nah, jika diketahui ya, jika diketahui ada panjang vektor A sama dengan 6 dan kemudian ada panjang vektor B sama dengan 5 dan atau saya pakai bahasa serta sudut antara vektor A dengan vektor B sebesar 60 derajat misalnya, maka vektor A dot vektor B besarnya berapa? Nah, ini untuk contoh yang pertama. Dalam hal ini jelas kita menggunakan rumus 1. Mengapa demikian? Ya, karena yang diketahuinya adalah panjang kedua vektor, lalu ada sudut antar vektornya. Nah, dengan menggunakan rumus bahwa vektor A dot vektor B itu sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta, begitu ya, dalam hal ini sudut antar dua vektor tersebut, maka tinggal kita substitusi saja ya informasi yang diketahui ke rumus yang kita gunakan. Diperoleh apa? Diperoleh panjang vektor A tadi adalah 6 ya, dikali panjang vektor B adalah 5, dikalikan lagi dengan cos sudutnya adalah 60. Nah, dalam hal ini kalian perlu tahu bahwa besar daripada cos 60 derajat itu adalah 1/2. Nah, untuk materi ini kalian bisa dapatkan di matematika wajib tentang trigonometri, atau kalian bisa gunakan alat bantu hitung dengan menggunakan kalkulator saintifik mungkin dengan mencari cos 60 itu, dan hasilnya memang adalah 1/2 ya. Sehingga 6 kali 5 kan 30 ya, 30 dikalikan dengan berapa? 1/2, sehingga hasil akhirnya adalah 15. Nah, jadi hasilnya adalah 15 ya. Ini disebut bahwa ternyata dot product ini menghasilkan sebuah skalar ya. Nah, inilah yang disebut dengan skalar, suatu bilangan tertentu ya. Skalar. Itu kenapa dia disebut dengan perkalian skalar. Nah, itu contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, diketahui saya gunakan ada vektor A. Misal vektor A tersebut adalah, atau saya gunakan ini ya, vektor A nya adalah vektor 2i ditambah dengan 3j ditambah dengan 6k, dan ada vektor B yaitu I min 2J plus 2K, maka nilai vektor A dot vektor B adalah ya. Jelas di sini kita menggunakan rumus yang kedua karena yang diketahui di sini adalah dua buah vektor yang beserta komponen-komponennya, begitu ya. Tidak ada sudut di sini dan panjangnya pun belum diketahui, begitu ya. Nah, namun kalau sekali lagi yang diketahuinya adalah komponen-komponen vektor, kita gunakan rumus A
atau vektor A dot vektor B itu sama dengan apa? Ya, A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ditambah A3 kali B3. Dalam hal ini mungkin untuk lebih jelasnya kalian bisa nyatakan dulu vektornya dalam vektor basis, boleh. Vektor kolom maksud saya, dari vektor basis yang ada. Jadi vektornya menjadi vektor 2, 3, 6 untuk vektor A, dan vektor B-nya adalah vektor yang komponennya 1, negatif 2, 2. Kan begitu ya? Nah, sehingga kita bisa substitusi sekarang informasi yang diketahui ke rumus ya. A1 berarti siapa? 2 kita kalikan dengan 1 komponen yang terletak ya, ditambahkan dengan 3 kali negatif 2, ditambahkan lagi dengan hasil kali pasangan yang ketiga ya, yang terletak 6 kali 2. Tinggal dihitung, ini 2 dikurang 6 jadinya, ditambah 12. Hasilnya adalah berapa itu? 8 ya. Jadi berhasil demikian. Nah, ini perlu kalian cermati rumus mana yang kalian gunakan, sesuaikan dengan kondisi yang diketahui pada soal. Nah, saya ingin juga memberikan sebuah soal ya, di mana diketahui ada panjang vektor A adalah sebesar 4, ada vektor B sebesar 8, dan sudut antar kedua vektornya adalah 90 ya. Dan kalau kita perhatikan, jika kita mencari vektor A dot vektor B nya dengan rumus yang pertama ya tentunya ya, yaitu panjang vektor A kali panjang vektor B cos sudutnya ya, diperoleh apa? 4 kali 8 kali cos 90. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa cos 90 sendiri itu bernilai berapa? Bernilai 0. Hasilnya menjadi 0. Nah, karena dalam rumus ini selalu dikalikan dengan cos dari sudutnya, dan untuk 90 derajat sendiri nilai cosnya adalah selalu 0, maka berapapun panjang vektor A maupun vektor B, jadi untuk vektor apapun nanti, jika besar sudutnya 90, maka bisa dipastikan hasil dot produknya adalah 0. Nah, ini kita bisa tarik sifat ya. Kita bisa tarik sifat. Yang dimana kita dapat istilahkan bahwa besar sudut 90 derajat untuk kedua vektor A maupun B di sini, kita bisa istilahkan bahwa vektor A ya, jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, betul ya? Jadi bisa kita istilahkan dengan tegak lurus dalam hal ini karena kedua vektor besar sudutnya adalah 90 derajat. Maka apa yang kita dapatkan? Sudah barang tentu dot produknya di A dot B nya itu bernilai 0 atau sama dengan 0. Nah, kita dapatkan sebuah sifat. Ini saya sebut sifat yang pertama ya, dari soal yang saya contohkan, yang ketiga ya, yang ketiga yang saya contohkan. Nah, untuk sifat-sifat lainnya ternyata ada ya. Untuk perkalian skalar sendiri, saya sebut dia sifat yang kedua ya, bahwa vektor A dot vektor B itu bersifat komutatif. Artinya nilainya akan sama saja dengan
vektor B dot vektor A. Begitu pula bahwa vektor A jika kita dot produkkan dengan vektor B ditambahkan dengan vektor C, gitu ya. Maka dalam perkalian skalar di sini juga berlaku sifat distributif, di mana ini dapat kita kalikan ya vektor A-nya dengan vektor B terlebih dahulu, berarti vektor A dot vektor B, kemudian dijumlahkan dengan vektor A dot vektor C. Nah ini ya, jadi A dot B dulu baru ditambahkan lagi dengan A dot C. Nah ini bersifat distributif. Yang terakhir mungkin ya, nah jika kalian menemukan bahwa vektor A di dot produkkan dengan vektor A sendiri ya, jadi vektor A di dot produkkan dengan vektor A sendiri, itu dapat kita samakan dengan panjang vektor A-nya dipangkatkan 2. Jadi hasilnya adalah kuadrat daripada panjang vektor A tersebut. Nah itu beberapa sifat, ada 4 sifat pada perkalian skalar. Nah penggunaannya akan saya berikan sebuah contoh soal. Saya akan berikan contoh soal yang memanfaatkan sifat ini ya. Jika diketahui ada panjang vektor A sebesar, saya pakai 3, dan ada panjang vektor B, saya gunakan berapa ya, 5 mungkin ya, serta vektor A diketahui tegak lurus dengan vektor B, maka nilai dari vektor A dot vektor A tambah B hasilnya sama dengan berapa. Nah, untuk contoh soal ini kita akan memanfaatkan sifat-sifat daripada perkalian skalar untuk menjawabnya ya. Oke. Untuk penyelesaiannya sendiri, nah kita langsung bergerak dari apa yang ditanyakan. A dot vektor A plus vektor B. Sifat yang pertama kita akan gunakan adalah sifat distributif, yang dimana vektor A akan mengalihkan atau kita akan dot produkkan dengan vektor A. Berarti di sini kita tulis A dot A. Yang kedua adalah kita dot produkkan dengan vektor B. Nah, ini dipisahkan dengan penjumlahan ya, tambah A dot B sesuai dengan operasi yang diketahui di soal. Jadi ini berlaku sifat distributif. Dan kita tahu bahwa vektor A dot vektor A sendiri sesuai dengan sifat, nah tadi kalau kita buat, nah nih sifat yang nomor 4 itu sama dengan apa? Panjang vektor A-nya dipangkatkan 2 atau kuadrat dari panjang A plus, nah untuk A dot B sendiri saya buat di sampingnya ya. Untuk A dot B sendiri, karena diketahui kedua vektornya saling tegak lurus, maka dot produknya antara A dan B sama dengan 0. Kan begitu ya sifat yang nomor 1 yang saya jelaskan tadi. Sehingga di sini kita dapat tulis 0. Jadi hasilnya hanya, ini panjang A pangkat 2 dong ya. Hasilnya adalah tinggal kuadrat dari panjang A sendiri. Panjang A diketahui 3 kuadrat berarti adalah 9 ya.
selesai. Jadi kita dapat hasilnya adalah 9. Nah, ini soal seperti ini kita memanfaatkan sifat-sifat dari perkalian skalar yang tadi saya jelaskan ya. Oke. Saya kira itu penjelasan tentang perkalian skalar antar vektor. Untuk video ini hanya membahas tentang itu saja. Jangan lupa tonton lagi video-video lainnya yang berkaitan dengan dunia matematika. Jangan lupa like, subscribe, and comment, dan selalu ikuti video-video di channel Bengkel Edukasi. Terima kasih.